Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu merasa senang sekali ada di kelas ini. Ibu di sini akan menjelaskan satu layanan, yaitu layanan informasi. Tapi sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Retno Fitri dari Jakarta. Baik, tadi kan ada layanan informasi. Nah, layanan informasi sendiri ini adalah suatu layanan klien untuk memberikan informasi yang nantinya akan diputuskan untuk keperluannya diri sendiri. Jadi, di sini Ibu mau tanya, kalian semua gunain gadget tuh seberapa lama atau sering apa? Pasti sering banget dong. Pasti nggak bisa jauh-jauh dari gadget. Kalian bisa mencari informasi di gadget, belajar dari gadget, semuanya di gadget. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh penggunaan gadget yang berlebih pada usia pelajar nih, pada usia kalian ini nih, di usia pelajar ini yang sering banget gadget terus nggak mikirin dampak-dampaknya. Kadang kepikiran mungkin kayak matanya udah lelah, terus akhirnya berhenti sebentar, terus tapi nanti kalau sudah lelah balik lagi main HP. Kalau sudah membaik lagi balik lagi main HP-nya, main gadgetnya gitu. Mencari informasi di gadget tuh sebenarnya bisa, cuman kalian harus pintar-pintar menelaah informasi-informasi yang bagusnya, jangan diambil yang jeleknya. Biasanya kalian ini tuh main langsung kayak, berita ini nih bener nggak sih gitu. Kalian nggak sampai mencari lebih dalam lagi tentang informasi itu. Kalian bisa menggunakan gadget itu dengan baik. Nah, manfaat dari pembelajaran kali ini itu semoga kalian bisa tahu dampak buruk, dampak baiknya, tak bisa mengerti, memahami dari gadget. Penggunaan gadget yang berlebih itu nggak baik buat kesehatan, nggak baik untuk diri sendiri juga. Jadi ada batasannya lah kalau kalian menggunakan gadget tuh. Lalu sebelumnya Ibu akan menjelaskan aku dalam kegiatan hari ini. Yang pertama ada asas kegiatan, di mana kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, bisa mematuhi dengan tenang, tertib, dan memahami materi yang Ibu berikan. Lalu selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana kalian bisa bertanya pada Ibu tentang materi yang Ibu berikan ataupun yang lainnya pada Ibu. Lalu ada asas kenormatifan, jadi kegiatan ini dilakukan dengan norma-norma yang berlaku dalam kegiatan pada hari ini, layanan hari ini. Selanjutnya ada asas kerahasiaan, di mana asas ini untuk kalian semua dan Ibu tidak memperbolehkan menyebarluaskan pembicaraan yang ada di kelas ini. Jadi misalnya teman-teman kalian ingin bertanya apapun, cukup kalian yang mengetahuinya dan Ibu. Jadi tidak boleh disebarluaskan ke luar ruangan ini gitu. Selanjutnya ada, jadi tata laksana hari ini, kegiatan pada hari ini adalah Ibu akan membagi dua kelompok, kelompok 1 dan 2, untuk berdiskusi perihal materi yang Ibu sampaikan. Nantinya akan dijadikan pertanyaan lalu dibacakan kepada Ibu.
Setelah itu ibu akan memberikan kertas yang berisikan pertanyaan yang kalian harus jawab. Itu cuma pertanyaan singkat saja. Nanti ibu akan memberikan kesimpulan dari kegiatan hari ini ataupun materi hari ini. Baik, sebelumnya kegiatan ini dimulai, ibu mau berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini lancar, kalian bisa memahaminya dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Kita akan lanjut ke materinya ya anak-anak. Harap tenang karena ini kalian perlu memahaminya karena ini ada di sekitaran kehidupan kalian yang baik. Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh penggunaan gadget yang berlebih pada pelajar. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalau di zaman sekarang ini teknologi itu udah berkembang, sudah digunakan untuk kehidupan sehari-hari lebih mudah gitu ya. Jadi tapi tidak dengan kemudahan itu, pasti dibalik itu ada dampak negatif dan positifnya. Faktor gadget ini sangat berpengaruh, yaitu ada semakin hari semakin canggih. Jadi gadget ini terus berkembang, terus melakukan produksi yang lebih bagus, lebih baik, biar penggunanya ini lebih bisa lebih bisa digunakan lebih bagus, terus penggunanya juga semakin banyak gitu kan. Nah, gadget ini juga menjadi membuat ketergantungan kepada kita penggunanya. Jadi gadget ini kalau kalian gunain terus-terusan atau apalagi kalian suka bermain game di gadget, jadi kalian lebih terpengaruh kepada gadgetnya, kayak 24 jam kalian terus-terusan gadget, terus kalian lebih suka main gadget daripada belajar, atau kalian lebih suka mencari informasinya tuh di gadget, tidak mencari di luar. Tapi sebenarnya kalau kalian mencari informasi di gadget pun juga baik kalau kalian bisa menyaring informasi tersebut. Jangan langsung ambil informasi yang salah, takutnya nantinya. Lalu ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatif yang pertama itu adalah pengaruh kesehatan. Jadi kesehatan kalian akan terus-terusan terkuras kalau kalian main terus-terusan gadget gitu kan. Terus kalian mudah lelah, terus mata kalian cepat rabun. Jadi kalau kalian menggunakan gadget ini berlebihan, kalian akan merasa kesehatan kalian lebih menurun gitu. Lalu ada pengaruh perkembangan anak. Nah, kalian ini kan masih usia anak, jadi para pelajar ini kan berkembangnya masih akan terus berlanjut. Nah, ini nanti perkembangan kalian jadi tidak stabil karena gadgetnya berlebihan, terus terlalu bermain gadget terus gitu, nggak lepas dari gadget gitu. Lalu ada mempengaruhi perilaku anak. Nah, perilaku anak ini kalian, misalnya kalian mencari informasi di internet, kalian kayak merasa ini informasi valid, udah kayak benar gitu, padahal belum tentu. Kalian harus perlu menyaring informasi tersebut, mencari tahu lagi lebih dalam. Jadi nggak harus kalian bilang kalau ini tuh benar gitu, padahal belum tentu. Kalau bisa jadi itu adalah informasi yang salah. Jadi kalian perlu menyaring informasi tersebut dari gadget kalian. Jadi jangan menggunakan gadget tuh cuman karena mencari informasi di satu titik, di satu layanan, di satu web atau gimana gitu. Jadi kalian harus mencari lebih dalam lagi, apa sih yang membuat ini tuh bisa terjadi gitu loh. Siapa tuh yang membuat ini? Nah, nggak cuma dampak negatif dong, pastinya ada positifnya.
Di dampak positif ini, kalian memang teknologi sekarang ini kalian bisa menggunakan mencari informasi, berkomunikasi. Kalian kan perlu juga sebenarnya gadget ini, cuman jangan berlebih lah. Kalau bisa itu kalau bisa dibatasin waktunya gitu. Jangan setiap hari gadget, setiap saat. Nah, HP pokoknya gadget ada di genggaman tangan, nggak boleh lepas. Pokoknya gadget tuh nomor satu dibanding yang lain gitu. Jangan. Kalian juga perlu istirahat, mengistirahatkan badan kalian biar kalian tuh nggak terus-terusan terpengaruh sama gadget gitu. Jadi kalian pakai itu pakai gadget itu digunakan untuk hal-hal positif seperti cari informasi, tapi cari informasinya juga harus lebih dalam lagi, nggak boleh kayak sekejap langsung mengambil keputusan kalau ini tuh valid, ini tuh benar gitu. Kalau atau kalian bisa berkomunikasi dengan teman-teman kalian bisa mengabari pacarnya atau orang tuanya, aku lagi di sini, aku lagi kerja kelompok, aku lagi dan lain-lain hal gitu. Jadi dampak positifnya tuh nggak cuma harus memegang HP 24 jam gitu loh, ngerti kan kalian? Nah, selanjutnya ini adalah pencegahan. Kalian ini kalau main HP yang berlebihan, pencegahannya adalah kesadaran diri kalian sendiri. Coba kalian sadarkan diri kalian sendiri, kalau main HP itu berapa jam paling lama. Tuh, ada yang 8 jam, ada yang 24 jam. Wah, 24 jam tuh udah ngabarin siapa aja tuh biasanya tuh. Terus kalau pencegahan ini dari kesadaran diri kalian. Kalau merasa sudah lelah matanya, kalian boleh berhenti main HP. Kalian lakukan aktivitas lainnya seperti membaca buku. Mungkin memang nambah lelah lagi, tapi kalau kalian gak mau membaca buku, kalian boleh main di luar, boleh mengkreasikan diri, menggambar boleh, biar otak kalian bisa refreshing, gak HP terus gitu ya, gak game, gak. Kalau game di HP kan sama saja kalian bermain HP lagi. Terus yang pertama ini ada peran orang tua. Nah, pencegahan orang tua ini itu membantu mengawasi anaknya, memberitahu anak kalau main HP jangan berlebihan, ada waktunya, kayak misalnya dari jam segini sampai jam segini ya, jangan melebihi batas waktu lah kalau bisa, biar kalian tuh ada relaksasi dirinya, istirahatnya gitu. Kalau waktunya tidur siang ya kalian tidur siang. Kalau waktunya tidur malam jangan main HP karena belum bisa tidur nih, masih belum ngantuk, main HP deh gitu. Jangan. Lebih baik kalian istirahatkan badan kalian. Kalau kalian terus-terusan main gadget kan gak mungkin akan beristirahat. Otak kalian, mata kalian terus berproses, bergerak gitu. Nah, kalau peran guru, di beberapa sekolah kan mungkin memang ada yang menggunakan handphone untuk mencari informasi atau kayak silakan kalian mulai mencari materi di handphone, biasanya gitu. Ada mencari jawabannya di handphone, berdiskusinya pakai handphone, oke boleh, tapi kalian nggak boleh melebihi misalnya membuka aplikasi-aplikasi lain. Kalau kalian disuruhnya untuk mencari ya kalian cari dengan waktu yang sesuai. Jadi guru pun juga perlu memberikan waktu untuk anaknya ketika main HP di kelas. Jadi nggak akan berlebihan lagi gitu main HP-nya. Jadi kayak ada waktunya. Misalnya untuk mencari saja, ketika sudah mencari kalian boleh masukkan lagi handphonenya. Nah gitu. Jadi gadgetnya nggak dipergunakan berlebihan. Perlu pengawasan dari orang tua juga, perlu pengawasan dari guru juga, karena handphone ini gadget ini tuh sangat bisa mempengaruhi kalian ini. Di dalam gadget tuh bisa ada hal-hal yang nggak baik, kalian terus ikuti. Misalnya ada video tawuran mana nih, anak mana, kita langsung di DM atau diajak tawuran juga. Nah, kan ibu sudah memberikan sedikit penjelasan tentang pencegahan
penggunaan gadget yang berlebih pada usia pelajar. Nah, kalian ini kan pelajar-pelajar nih usianya, terus kalian juga pasti pegang gadget. Nah, tadi yang ibu sudah bilang, ibu akan memberikan kalian untuk berdiskusi. Ibu akan membagi dua kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan kalian berdiskusi. Nanti setelah diskusi, apa yang ingin kalian tanyakan kepada ibu, angkat tangan terlebih dahulu sebelum nantinya ingin bertanya kepada ibu. Oh ya, satu lagi, jangan berisik. Ini diskusi kelompok kalian masing-masing, jadi gak ada yang ricuh dan berisik. Oke? Silakan kalian berdiskusi. Baik, apakah sudah semua yang membuat pertanyaan? Boleh lebih, boleh cukup 1 juga tidak apa-apa. Ibu juga menerima semua pertanyaan yang kalian akan tanyakan ke ibu. Apakah ada yang sudah? Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 1 mau bertanya? Oke, baik, silakan. Apa gadget sangat berpengaruh bagi kesehatan kita? Oke, bagus. Jadi gadget sendiri ini dampaknya untuk kesehatan itu sebenarnya buruk, negatif lah ya. Kenapa bisa dibilang itu? Karena kesehatan kita akan lebih cepat menurun kalau kita terus-terusan main gadget, terus-terusan menggunakan gadget ini. Terus kan dari radiasi cahaya gadget ini kan bisa merusak kesehatan kita, seperti mata kita jadi lebih kurang, penglihatannya jadi lebih kurang, jadi menurun, jadi kesehatan kita juga ikutan menurun karena saking kayak bisa pusing lah kalau kalian terus-terusan main gadget gitu loh. Baik, tadi ibu sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan kelompok 2, apakah ada pertanyaan untuk ibu tentang materi hari ini atau yang lainnya? Oke, silakan kelompok 2. Pengaruh negatif gadget terhadap agama. Oke, baik, pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Kelompok 2 akan menjawab pengaruh gadget terhadap agama. Nah, di sini kan kalau kita menggunakan gadget terus-terusan itu bisa lupa waktu ya. Jadi kegiatan agama kita seperti sholat, seperti belajar mengaji itu kayak akan berkurang karena terlalu main gadgetnya terlalu berlebihan sampai kayak kita tuh lupa waktu gitu. Oh iya, waktunya sholat, bahkan ada yang sudah kelewat waktunya sholat, tuh udah kelewat dua azan, kayak misalnya azan zuhur, terus sudah azan asar, tahu-taunya dia masih asik gadget gitu dan nggak memperhatikan waktu kalau udah masuk azan zuhur nih, waktunya sholat, waktunya berhenti. Berarti kalian ada waktu istirahat tuh sebenarnya untuk merelaksasikan diri dari gadgetnya. Jadi kalian bisa mengatur waktu itu juga dari waktu sholat. Jadi nggak berlebihan main gadget terus. Jadi kalian harusnya bisa lebih aware kepada diri kalian, bisa tahu kapan sih yang baik gunain waktunya. Jadi jangan sampai kalian tuh
berlebihan main gadget sampai lupa waktu, sampai nggak belajar, sampai nggak mikirin hal-hal lain, maksudnya nggak bermain punya teman. Jadi kalian lebih gadget aja deh, kayak gadget lebih bagus ya. Teman-temannya juga ada. Nah itu teman-teman kalian juga kan nggak semuanya main HP di terus-terusan dong, pasti ada yang main ajak keluar, ada yang maunya mainnya di luar gitu. Jadi kalau dampak negatifnya dari main gadget terhadap agama itu ya kalian nggak sampai lupa waktu sholat gitu loh, nggak sholat, jadinya kalian terus-terusan main gadget gitu. Nah itu jawaban dari ibu dari pertanyaan kalian. Selanjutnya itu adalah ibu akan memberikan LKS kertas ini, dan kalian mohon diisi dengan baik ya. Di situ dituliskan berisi tentang seberapa sering kalian menggunakan gadget, lalu apa sih yang kalian gunakan di gadget itu, untuk mencari informasi atau apa gitu ya. Jadi jawabannya jangan lupa dikumpulin ke ibu ya. Ibu akan tunggu sekitar 10 menit untuk mengisi, karena nggak banyak sih sebenarnya itu pertanyaannya, cuman itu yang membuat nanti kalian mengetahui bahwa kalau kalian tuh menggunakannya sesering itu atau tidak gitu gadget ini tuh. Apakah ada yang belum? Oh ya, sebentar, Ibu akan bagikannya lagi. Ibu akan ambilkan sebentar ya. Ya, silahkan dikerjakan. Nanti Ibu minta kembali hasilnya, dan Ibu akan melihat dari kalian semua apakah benar-benar menggunakan gadget dengan baik atau kayak cuma sekedar pengen main gadget aja. Tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan tentang gadget itu seperti apa, terus dampak negatif, positifnya, terus pengaruhnya bagi kesehatan, bagi diri kalian sendiri, belajar, bagi pembelajaran gitu.
Di bagian sini lihat banyak yang menggunakan gadgetnya nggak sesuai dengan keinginannya, nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kayak misalnya mencari informasi tapi nyarinya tuh nggak di tempat yang sesuai, lebih ke asik game nih di sini. Ya udah gitu lah. Baik, Ibu sudah memegang beberapa hasil jawaban dari kalian. Di sini tuh Ibu melihatnya memang semuanya menggunakan gadget. Alhamdulillahnya beberapa ada yang masih gunain gadget sesuai dengan kemampuannya, maksudnya kayak sesuai dengan aturannya, kayak misalnya masih ingat waktu sholat, masih ingat belajar dan lain-lainnya. Jadi gadget ini sebenarnya kalau kalian pahami, kalian mengerti, banyak sekali manfaatnya. Ada kekurangannya. Jadi gak semerta-merta gadget ini tuh gak diperbolehkan gitu. Dari hasil yang Ibu baca, di antara kalian ini semua itu kebanyakan ya main gadget tuh di atas lebih dari 3 jam 4 jam gitu. Kayak ini tuh pada kenapa sih, kenapa pada keseringan main gadget, pada suka gadget gitu? Apakah ada game yang asik atau emang karena pengen aja gitu main sampai gak tahu mau ngapain lagi? Padahal kan dia bisa melakukan belajar, baca buku, atau bermain di luar, gak perlu dari gadget ini. Mungkin memang banyak gadget ini digunakan oleh kalian semua nih, anak-anak sekolah yang kalau gunain gadget tuh sambil bermain game, terus ada yang sambil berkegiatan juga, ada yang sambil baca Al-Quran atau tadarusan. Itu manfaat terbaiknya. Baik. Nah, gak ketinggalan juga untuk melihat waktu-waktu yang sesuai. Misalnya sudah melebihi batas jamnya 2 jam, itu udah menurut Ibu tuh udah lebih banget ya. Kayak mata tuh udah capek gitu loh ngeliat HP, terus radiasi cahayanya tuh sangat kuat gitu. Jadi semoga dengan kalian mengisi lembar itu tadi beberapa pertanyaan dari Ibu, kalian bisa lebih memperhatikan gadget kalian dan waktu bermain gadget kalian itu, biar kalian gak terlalu berlebihan gitu. Paham semuanya? Oke, jadi kesimpulan hari ini itu pengaruh penggunaan gadget yang berlebih terhadap pelajar. Jadi kalian tuh di sini gadget ini kan teknologinya sudah meningkat, terus sudah berkembang lebih baik tiap saat gitu ya. Jadi banyak teknologi baru yang dari gadget ini, fitur-fitur baru. Kalian juga harusnya bisa menggunakan gadget ini dengan baik, lebih tahu waktu, terus lebih aware kepada diri sendiri, kesehatan diri, terus biar kalian tuh nggak mudah sakit karena gadget doang. Terus bisa mempergunakan gadget ini lebih baik, itu sih, bisa mempergunakan gadget ini lebih baik, mencari pemberitahuan informasi lebih baik, biar kalian bisa mengerti, memahami apa penggunaan gadget yang baik itu seperti apa, bisa tahu gitu. Jadi nggak perlu
nggak perlu sampai kalian tuh gadget tuh nggak baik loh, nggak usah punya gadget deh, nggak gitu juga. Kalian tuh juga perlu, sebenarnya perlu kalian tahu, aku tahu kalian dulu gadget ini untuk belajar, bisa belajar, tapi lebih baik kalian gunain jangan sampai berlebih ya, gitu. Oke. Mungkin materi penggunaan gadget yang berlebih ini dicukupkan karena sudah tidak ada pertanyaan dari kalian. Semoga kalian bisa memahaminya lebih baik, bisa menggunakan gadget dengan baik, cari informasi lebih baik juga dengan baik, gitu. Untuk penutup hari ini, Ibu mau kasih applause kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini, materi tentang gadget ya. Kalian tahu gadget itu HP lah. Jadi kalian, terima kasih Bu ucapkan pada kalian. Semoga kalian bisa lebih aware kepada diri kalian sendiri ya. Jadi kalian nantinya akan tahu seberapa bahayanya gadget yang berlebihan itu. Oke, baik. Pada penutup hari ini, Ibu rasa cukup materi yang diberikan. Semoga kalian bisa menggunakannya, mengetahuinya, manfaat-manfaat dari penggunaan gadget. Terus kalian nggak berlebihan juga main gadgetnya. Jadi pertemuan selanjutnya bisa dilakukan secara materinya tentang kepribadian diri. Jadi kita bisa kesehatan kita bisa mental kita tahu. Baik, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.